Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan. Dan ringkasan presentasinya ada dua materi, yaitu yang pertama wirausaha dan impian, yang kedua karakter kewirausahaan. Dan sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nuraini Fauzia Dewi, mahasiswa IKMI Rizkina Bekasi, jurusan Teknik Komputer angkatan 42. Apa sih yang disebut wirausaha dan impian? Impian menjadi wirausahawan. Kemana Anda setelah kuliah? Pertanyaan ini sekilas singkat, namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asnadi 2005 terhadap 5 perguruan tinggi negeri di Indonesia, ditemukan bahwa hampir 75% responden mahasiswa tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Hal ini tidaklah mengherankan jika setiap tahunnya akan selalu muncul pengangguran terdidik di Indonesia yang angkanya semakin membludak. Sekernas 2010 mengemukakan fenomena ironis yang muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, probabilitas atau kemungkinan menjadi pengangguran semakin tinggi. Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia adalah dengan menciptakan lulusan-lulusan yang tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker, namun job maker, atau yang kita sebut wirausaha, pencipta lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang wirausahawan dan tidak serta merta mudah untuk dilaksanakan. Kalangan terdidik cenderung menghindari pilihan profesi ini karena preferensi mereka terhadap pekerjaan kotoran lebih tinggi. Preferensi yang lebih tinggi didasarkan pada perhitungan biaya yang telah mereka keluarkan selama menempuh pendidikan dan mengharapkan tingkat pengembalian rate of return yang sebanding. Ernai 2010 dalam seminarnya mengungkapkan ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar keinginan mendapatkan pekerjaan yang aman. Mereka tak hanya berani ambil pekerjaan beresiko seperti berwirausaha. Pilihan status pekerjaan utama para lulusan perguruan tinggi adalah sebagai karyawan atau buruh, dalam artian bekerja pada orang lain atau instansi atau perusahaan secara tetap dengan menerima upah atau gaji secara rutin seperti pegawai negeri sipil, PNS, dan lainnya. Yang pertama, motivasi untuk meraih impian. Impian adalah ambisi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerakan untuk maju. Impian merupakan hasrat yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkannya. Dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih hebat. Itu berkat impian orang-orang besar. Orang-orang besar itu adalah para pemimpin. Orang-orang yang tidak mempunyai impian seperti orang yang naik angkot jurusan kemana saja, sehingga waktu hidup orang yang tidak memiliki impian sangat tidak efektif. Orang yang tidak memiliki impian memiliki hasrat atau kegigihan yang mudah sekali pudar, sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka menjadi sangat sederhana. Padahal impian yang besar mempunyai kekuatan yang besar pula. Orang-orang yang berhasil mencatat nama dalam sejarah rata-rata mempunyai ciri khas, yaitu selalu mampu memperbarui impian mereka. Pertama, impian merupakan sumber motivasi. Impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang. Bahkan impian dapat menjamin keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan atau mencapai tujuan selanjutnya. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategi yang harus ditempuh. Misalnya, bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi maupun bekerja sama dengan orang lain. Nelson Mandela sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, ia harus berjuang untuk sebuah impian negara Afrika Selatan yang berdaulat. Untuk itu, ia menghadapi tantangan teramat berat. Impian selalu memotivasi Nelson Mandela untuk tetap berjuang, meskipun ia harus merelakan sebagian besar waktunya di balik terali besi. Impian merupakan sumber semangat bagi Nelson hingga Afrika Selatan benar-benar merdeka. Sebenarnya setiap orang dapat memperbarui nilai dan menyempurnakan jati diri dengan kekuatan impian. Sehingga jangan takut untuk bermimpi akan hal-hal yang besar, sebab impian menimbulkan hasrat yang kuat untuk meraihnya. Impian mampu berperan sebagai sumber motivasi yang membangkitkan ambisi dan optimisme, sehingga mampu melampaui semua rintangan dan kesulitan. Dan yang kedua, impian menciptakan energi besar untuk berprestasi.
Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sendiri sebenarnya merupakan sumber energi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut Anais Nin, hidup ini mengerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Terdapat 4 tips sederhana dalam menjadikan impian sebagai sumber energi kita, yaitu singkat dengan kata plus, yaitu percaya, loyalitas ulet, dan sikap mental positif. Rasa percaya menjadikan seseorang pantang menyerah meskipun mungkin orang lain mengkritik atau menghalangi. Kepercayaan itu juga membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai pemenang. Loyalitas atau fokus untuk merealisasikan impian untuk mendapatkan daya dorong yang luar biasa. Maka tentukan pula target waktu. Sebuah impian menjadikan seseorang bekerja lebih lama dan keras. Sedangkan tips yang keempat adalah sikap mental positif. Seseorang yang mempunyai impian memahami bahwa keberhasilan memerlukan pengorbanan, kerja keras, dan komitmen waktu serta dukungan dari orang lain. Oleh sebab itu mereka selalu bersemangat mengembangkan kemampuan tanpa henti dan mencapai kemajuan terus-menerus hingga tanpa batas. Impian yang sudah menjadi nafas kehidupan merupakan daya dorong yang luar biasa. Yang ketiga, impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani. Impian menjadikan manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan, sebab impian dan menimbulkan kemampuan keras untuk merealisasikannya. Para pencipta puisi Belanda atau Dutch Poet mengatakan, "Nothing is difficult to those who have the will." Tidak ada satupun yang sulit selama masih ada kemauan. Kunci kebahagiaan adalah mempunyai impian, sedangkan kunci kesuksesan itu sendiri adalah mewujudkan impian. Dan seterusnya. Karakter wirausahaan. Kewirausahaan ada proses kemanusiaan, proses yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengolah sehingga peluang itu berwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu yang lama. Dan pada bab ini akan dikemukakan lebih mendalam mengenai karakter seorang wirausahaan berdasar pendapat para pakar kewirausahaan maupun pebisnis itu sendiri. Yang pertama, karakter wirausahawan. Menurut Davin 1996, karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausahawan memenuhi syarat keunggulan bersaing bagi suatu proses atau organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan aktivitas perusahaan atau organisasi. Dan di samping itu, dalam suatu penelitian tentang standarisasi tes potensi kewirausahaan Permuda versi Indonesia, Munawir Yusuf 1999 menemukan adanya 11 ciri atau indikator kewirausahaan, yaitu yang pertama, motivasi berprestasi, kemandirian, kreativitas, mengambil risiko, keuletan, orientasi masa depan, komunikatif dan reflektif, kepemimpinan, locus of control, perilaku instrumental, penghargaan terhadap uang. Selanjutnya, memiliki kreativitas tinggi. Menurut Wunderlewit, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Lewit, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, thinking new thing. Oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Dari definisi di atas, kreativitas mengandung pengertian, yaitu kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang di asalnya tidak ada, hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara baru, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.